Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Selamat Basit. malam Pak Ainul Yakin. Siap, siap, Bapak Basit. Ya. Ah, Selamat ini malam. adalah Bapak Ainul Yakin dari Bawean. Untuk lebih jelasnya langsung saja bisa ceritakan tidak Bang terkait masalah awal pendidikannya bagaimana? Otomatis kan berbeda dengan desa dan kota gitu. Oh iya, iya, iya. Mungkin secara singkat begini, Pak Basit ya. Pendidikan saya itu di Pulau Bawean. Jadi saya itu besar di kampung, bukan hanya kampung saja. Ini sudah kampungnya kampung ya, pelosok Pak Basit. Betul. Kalau kampungnya kampung itu, jadi saya itu di kampung itu sekolah SD. SD. Sekolah SD, tapi sorenya itu masuk madrasah. Oh, Jadi betul. pagi itu SD, setelah itu madrasah. Setelah itu lulus dari SD, saya itu masuk diniyah lagi. Tapi levelnya bukan madrasah ibtidaiyah, bukan madrasah diniyah yang seperti sekarang ini. Tapi dia itu sanawiyah diniyah. Sanawiyah diniyah. 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke sanawiyah, mondok. Mondok ke sana, mondok selama 3 tahun di sanawiyah formal. Kalau Di Bawean itu. dia di bawah yang. Sebelumnya itu sanawiyah diniyah di pondok juga. Itu diniyah 3 tahun. Setelah itu sanawiyah formal 3 tahun. Baru setelah itu ke Nurul Jadid Aliyah. Tahun berapa kira-kira? Di Aliyah itu di Nurul Jadid tahun 2000. 2000. Iya, Masih 2000. lama sudah berarti. Sudah lama banget. Sudah lama. Jadi 2000 itu sudah di Aliyah Nurul Jadid. Kemudian setelah lulusan Aliyah Nurul Jadid, kemudian ambil S1 di Nurul Jadid. S1 S1-nya itu jurusan hukum Islam atau hukum keluarga yang sekarang itu disebut Ahwadus Syahsiyah. Kuliah itu selama 5 tahun saya. 5 tahun? Iya, karena sempat keliling-keliling dulu. Demikian Pak Basit ya kuliahnya. Setelah itu S2 di Jombang. S2 Jombang. Ya, di Jombang di S3-nya, Pak. S3-nya. S3-nya itu di Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ya, baru selesai 2020 barusan. Nah, luar biasa. Jadi Ya, beliau gitu ini ya. sudah doktor, berangkat dari desa. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak Ainul Yakin ini hidupnya enak banget kayaknya ini. Ya, Itu ya. biasa Ingat enak saja. banget kayaknya. Nah, Iya. kira-kira kan tentunya pasti ada perjuangan lah. Tidak mungkin langsung punya rumah buku ini kan. Bisa diceritakan tidak, Pak? Dari awal menikah lah kira-kira. Tidak mungkin seperti ini iya, kan. iya. Sebenarnya kalau masalah itu yang mungkin saya dijadikan contoh ini belum layak saya. Kemudian dijadikan profil juga belum ya. Ini saya sampaikan kepada pemirsa, masih belajar ya sampai sekarang. Masalah perkembangan dan perjalanan hidup itu saya pikir bagaimana hidup bisa berkembang, misalnya berjuang, ya kita itu kuncinya mungkin istiqomah ya. Jadi konsisten itu Pak Basit, konsisten dalam bidang apa? Ya kita misalnya dalam bidang pendidikan ya kita konsisten. Nggak usah keburu-keburu, nanti keburu-buru mau jadi orang kaya, nggak bisa, nggak perlu Pak Basit, nggak perlu. Ada prosesnya ya, Pak. Ya ada prosesnya. Kadang-kadang kan kita ini selalu punya sifat yang namanya keburu-buru. Dalam Al-Quran itu disebut begini Pak Basit, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memiliki sifat terburu-buru. Terburu-buru apa? Terburu-buru ingin pinter, itu enggak bisa. Nggak bisa. Terburu-buru pengen kaya, enggak bisa. Terburu-buru pengen cepat punya rumah, enggak bisa juga. Kenapa? Wa kanal apa? Inna insana dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu lemah. Karena apa? Manusia itu dhaifah, kulikan insanu dhaifah, lemah. Karena dia lemah, karena sudah tahu kalau kondisinya lemah, maka dia harus sadar diri. Artinya apa? Butuh proses, butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh sebenarnya enggak perlu berjuang keras-keras banget, enggak. Saya misalnya sampai S3 begini enggak keras-keras banget, enggak. Ya misalnya katanya Pak tadi sudah punya rumah, misalnya punya kendaraan apa punya apa ya. Enggak keras. Perjuangannya enggak keras. Biasa-biasa saja. Tapi kita ini kan punya agenda, punya program, punya tujuan dalam menjalani hidup ini. Tujuannya kemana? Harus jelas. Nah, ini tujuannya apa? Setelah mencari ilmu, mengabdi, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tentu siapapun tahu itu harus dibangun dengan ilmu sebenarnya Pak Basit ya.
Kalau basisnya ilmu ya selesai. Jadi berdasarkan ilmu dulu, dan ilmu yang mungkin yang kokoh dengan ilmu yang kuat, ya mungkin kita menjalaninya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu kan gitu kan, supaya nggak terlalu gawat kan gitu kan. Kalau nanti berdasarkan nafsu atau berdasarkan ambisi, yang terjadi adalah kegawatan-kegawatan. Bisa gawat darurat. Bisa begini. Iya, iya, iya. Ada hal yang menarik dari Bapak Ainul Yakin ini. Beliau itu dikenal slow orangnya ya, slow, santai. Saya sering mendengar bahwa Pak Yakin itu orangnya santai, slow. Nah, santai slow itu apa dibuat-buat apa memang dari diri jenengan, Pak? Oh, enggak tahu, saya enggak tahu kalau kalau orang menilai begitu, saya enggak tahu terus terang Pak Basit. Ya, saya dikatakan orang slow misalnya apa santai, saya enggak sadar. Berarti kalau saya enggak sadar itu berarti natural. Natural. Alam ya mau mungkin dibikin santai enggak. Jadi bikinnya santai apa? Berarti kita mengukur antara di sini yang penting. Apakah kita ini bergerak karena ambisi atau apa? Menurut saya basisnya yang pertama ya harus ya kita ini bergeraknya ya apapun orientasinya untuk karena agama ya. Orientasinya karena agama. Orientasinya karena katakan ya lillahi ta'ala lah. Supaya lebih slow ya lillahi ta'ala Pak Basit. Kalau misalnya begini enggak lillahi ta'ala ya kacau juga. Contoh misalnya punya rumah, ya harus ya kan dunia ini. Nah, betul. Tapi rumah ini untuk apa? Kan harus jelas. Ini untuk tempat ibadah buat keluarga. Dikasih rumah oleh Allah. Oh ini pengen mobil, dapat mobil. Mobilnya untuk apa? Dapat mobil ini apa untuk gaya-gayaan? Tidak. Supaya slow tadi ditolong oleh Allah. Ini mobil untuk digunakan berjuang di jalan Allah. Ya alhamdulillah ini sebelah sudah kena juga. Berarti sudah beli rumah ke Iya, tanah lagi. Iya, ya itu kenapa? Ya tadi itu. Slownya di mana? Ya sudah supaya slow di situ. Ini harus melihat kamera satu sisi. Jadi supaya slownya itu kena bagaimana? Misalnya beli ini untuk apa? Untuk kelihatan gawat? Tidak. Jadi kalau kelihatan gawat nanti tidak gawat. Nah, jadi dibikin ini memang kita letakkan apa? Untuk perjuangan agama. Untuk perjuangan agama. Itu Pak Basit. Jadi nanti kalau tujuannya baik ditolong oleh Allah, itu aja. Tujuannya yang penting bagus lah tujuannya. Nah, jadi niatnya yang benar lah maksudnya. Niat berarti ya Pak. Ya, jadi ini ada sedikit ilmu sudah yang bisa kita ambil bahwa dalam setiap keadaan apapun kita itu harus tenang dan niatkan agama gitu ya. Jangan sampai kita pengen dilihat wow ataupun pengen dilihat kaya dan sebagainya. Ada lagi hal yang menarik dari Pak Ainul Yakin ini. Saya dulu pernah dengar bahwa Anda ini pernah kaya. Kayak Pak Ainul Yakin ini dulu katanya pernah kaya ya, teman-teman, pernah kaya, pernah punya 3 mobil tapi dicuri orang. Apakah benar itu, Pak? Oh iya biasa itu. Yang perjalanan maksudnya hilang ya. Hilang ya? Iya pernah. Tapi Ya, tetap benar. slow. Slow saja. Kenapa enggak slow? Karena begini Pak Basit, yang terpenting ya, bahwa apa yang melekat kepada kita ini, bukan milik kita hakikatnya. Betul. Itu yang perlu kita sadari, bahwa apa saja yang melekat, mau HP, mau ini sarungnya, mau bajunya, mau mobil, kendaraan, rumah, tanah, yang melekat isinya titipan. Kalau yang nitip itu mau diambil, mau dicabut, ya memang sudah saatnya. Kalau begitu ya kita relakan saja. Apa yang waktu itu jenengan lakukan ketika dicuri itu? Ya saya berdoa supaya kembali ya. Berupaya tetap ikhtiar, berdoa, tawakal. Yang terakhir tawakal. Tetapi mental sudah siap. Mau hilang ya siap. Tapi tidak berharap hilang. Tapi karena memang cobaannya begitu. Iya, ya? cobaannya begitu. Jadi kita berharap tetap kembali. Upayanya ikhtiar ya tetap harus Pak Basit. Ikhtiar tetap harus. Berusaha harus wajib. Tetapi harus kembali kepada yang di atas, harus. Ya, itu ya teman-teman. Jadi dengan penyampaian slow-nya, memang slow beliau ini. Tadi kita sudah katakan sampaikan bahwa ya santai-santai saja. Nah, mungkin ada tips ya dari Bapak Ainul Yakin kepada para saudara-saudara atau audien agar tetap tidak bingung dalam menghadapi situasi atau keadaan hidup ini.
agar slow gitu. Mungkin ada tips gitu, tips langkah-langkah kita harus bagaimana gitu. Iya, iya, iya. Itu Ya kadang-kadang ya saya juga bingung juga Pak. Nah ini gimana ini? Ya kadang-kadang ya artinya memberikan ketenangan belum tenang juga sebenarnya. Selalu gawat juga kan. Nah ini kan kalau orang minta ketenangan tip-tip menjadi orang yang tenang slow itu ya mungkin para ulama sebenarnya Pak Basit ya. Kalau hanya mencuplik secara konsep Iya. supaya tenang bagaimana ya? Supaya tenang hatinya. Ya tenang saja sebenarnya. Nah, Ya. soalnya kebanyakan orang kalau semisal kehilangan uang saja yang sampai mobil kan Iya. frustasi itu Pak. Oh, bisa frustasi. begitu ya? Iya, Iya, bisa iya. begitu. Banyak ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika hal yang kita miliki itu hilang, apalagi sekelas kendaraan atau apapun, kadang-kadang frustasi, orang-orang marah, kadang apa. Oh, Nah, kalau sampai ini kan slow gitu kan, Iya, iya, iya. justru minta kepada Tuhan ingin kembali. Iya, Ya itu iya. wajar lah. Cuman kan Iya, iya, tidak ada iya. sikap Oh, enggak, melawan, ada. enggak pernah. Nah, itu yang- jangankan gitu ya. Kita ini mau hilang, tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi seandainya ya tadi itu kuncinya itu Pak Wasit. Apapun itu sebenarnya semuanya titipan sifatnya. Berarti pasrah Iya, sudah ya. iya karena itu sifatnya titipan, ya kita itu kan hanya dikasih pinjaman saja sebenarnya. Jadi kalau ini sudah tahu kita bukan milik kita, ya kita tidak terlalu apa namanya menggantungkan kepada itu. Jadi salah satu kuncinya barangkali tipnya ini kita tidak menyandarkan kepada apapun dalam hidup ini kecuali hanya bersandar kepada yang di sana gitu kan istilahnya ya. Ketika kita milik HP ya kita tidak bersandar kepada HP. Jangan terlalu cinta lah ya Pak. Iya, tidak bersandar kepada. Kemudian kalau misalnya kita itu bahagia kita, kemudian kita sandarkan karena mobil mewah, karena rumah bagus misalnya atau kendaraan yang bagus, berarti kita levelnya masih rendah Pak Basit. Jadi levelnya itu rendah. Artinya apa? Kita kalau mau kita tenang tadi, lebih nyaman, lebih bahagia, tentu kita melepas sandaran-sandaran itu, melepas ikatan-ikatan itu yang membuat kita ini mungkin ya terikat dengan ini, kita lepaskan semua itu. Artinya apa? Mengurangi sebisa mungkin, semaksimal mungkin ketergantungan kita kepada apapun. Nah, adapun kita butuh, tentu butuh, tetapi kan tidak tergantung. Tidak menggantungkan diri. Butuh rumah, ya butuh. Pasti ini dahulukan. Tetapi barangkali selain itu Pak Basit ya, tetap ada pun mungkin secara fikih ini penting ya, secara fikih kita tahu mana yang wajib, mana yang sangat wajib atau fardu ain, itu kita dahulukan juga dalam berjalan ini, maksudnya secara ilmu ya. Secara ilmu begini, kalau orang berkeluarga yang lebih wajib mana? Ya kepada istri. Kalau Pak Basit mau sedekah, jangan sedekah kepada orang lain, kepada istri dulu. Istri dulu berarti. Oh, istri dulu wajib. Oh iya, iya. Pertama, karena ini wajib hukumnya. Nanti ketemu pengemis mau ngasih ke pengemis, ya jangan. Kalau belum punya rumah misal, wajib cari rumah bagaimana. Ya tidak harus mewah, yang penting ada. Penting ada. Pasti ditolong oleh Allah. Jadi rumah untuk bukan gagah-gagahan, bukan, karena kita mau menjalankan kewajiban. Apa? Wajib membuat rumah untuk melindungi keluarga, istri dan anak-anak. Ini pasti ditolong karena benar sudah niatnya. Tapi kalau misalnya butuh rumah kemudian beli mobil, keliru. Bingung, pasti bingung dia itu. Kenapa? Karena mobil tidak wajib. Artinya lebih wajib rumah. Nah ini didahulukan. Ya sering kali kadang orang itu yang begini-begini nggak paham. Artinya apa? Yang primer didahulukan, yang sekunder ya yang nomor 2 tetap di nomor 2 kan. Artinya yang mana yang primer? Ya rumah ini primer. Jadi bagi orang berkeluarga ini Pak Basit ya rumah dulu wajib. Upaya bagaimana caranya di rumah. Pasti ditolong, itu ditolong. Maka kita itu tidak harus mengerahkan apa pikiran terlalu gawat, enggak, karena pasti dijamin. Kita yakini pasti dijamin lah, berarti rumah, rezeki ini kan nggak perlu khawatir. Tapi usaha. Pasti usaha. Karena apa? Yang kelihatan begini ini dijamin sudah Pak Basit. Yang nggak dijamin sebenarnya kita ini yang masih harus mengkhawatirkan mau masuk neraka atau surga kan itu. Iya kan? Jadi kan belum tahu kita ini. Betul. Kalau dikubur ini masuk orang yang sa'idun fil akhirah, apa orang bahagia di akhir nanti, dikubur apa kita bahagia atau tidak. Ini kan belum tahu. Betul. Tapi kalau urusan begini, mau merokok berapapun banyaknya dijamin. Ada jaminannya. Mau beli HP ada, mau beli ini dijamin, enggak usah khawatir. Tapi dengan keluarga kira-kira Pak. Maksudnya ketika ada musibah, sampai kan tidak mungkin selalu tenang. Apakah istri juga tenang atau bagaimana? Ya,
wajib saling mendukung istilahnya, saling mensupport. Tapi pernah kan? Iya pernah pasti, iya pernah. Namanya orang keluarga pasti pernah ya. Kalau hubungan suami istri misalnya ya pasti. Tetapi yang terpenting dalam kalau keluarga ini Pak Basit ya, kalau berkeluarga itu satu visi. Wajib itu satu visi. Kata kuncinya apa? Kompak. Beres urusan. Pengen kompak bagaimana? Ya harus musyawarah. Apapun dirundingkan, ajak akar tibi kan gitu. Ini jalan sendiri tidak bisa. Jadi ini runding dulu, maunya kemana, arahnya kemana. Tetapi sebagai pengendali ya tentu suami. Suami harus punya ilmu, di situ pentingnya. Sebagai imam dia harus punya ilmu, punya bekal mental, punya wawasan. Karena dia pengendalinya nanti, yang menjadi nahkodanya dalam keluarga. Anggap perahu, keluarga ini mau menjalankan perahu kemana. Tapi ini mau ke Probolinggo, mau ke Python, ke Keraksan, atau mau ke Amerika, perahunya yang dibawa. Ini harus sama. Yang satu misalnya mau ke Amerika, yang satu ke Arab. Nggak bisa, pasti bermasalah. Jadi kata kuncinya harus kompak, satu visi. Keluarga jenengannya apa keluarga biasa-biasa saja? Oh biasa-biasa kalau saya. Biasa-biasa. Cuman pasti ada dukungan lah dari keluarga untuk semuanya didukung. Semuanya. Kalau nggak didukung, ya saya nggak mengatakan nggak bisa begini. Ya kita masanya bisa begini. Ini Pak Basit ya karena apa? Ya didukung keluarga. Kalau misalnya mau jalan sendiri, saya bujang dulu nggak punya apa-apa. Berarti nggak langsung seperti ini berarti? Nggak. Bujang ya? Nggak punya apa-apa saya bujang. Berapa dulu waktu kuliah pembayaran gitu? Kuliah di mana? Di waktu S1 ya di paling S1, S2, S3 gitu. S1 itu di berapa ya? 700-an per semester. 600 lah, 700 ya per semester. Tapi kalau waktu S2 itu 2.500.000. Tapi ada enggak hal yang membuat Pak Yakin itu ingin berjuang, ada nggak hal yang pernah dilakukan, semisal kayak mencari untuk biaya hidup, ngamen kayak atau apa, pernah nggak melakukan hal seperti itu? Ya kalau ngamen enggak saya. Tapi kalau misalnya untuk bertahan hidup, saya kan habis kuliah dulu sempat cuti saya ke mana ke Singapura, saya pernah Pak Basit. Selama cuti. Iya. Kerja apa? Iya, cari kerja sebenarnya, cari pengalaman di Malaysia juga. Ke Malaysia ya, juga iya, ke Malaysia, ke Batam, Tanjung Pinang. Itu untuk kerja biar bisa bayar kuliah atau? Ya bukan untuk bayar kuliah sebenarnya ya, itu untuk menjajaki kehidupan, bagaimana susahnya mencari nafkah juga. Kalau masalah saya sendiri jadi nafkah, sejak siswa saya sudah bukan mencari nafkah istilahnya ya, belajar berdagang. Sejak siswa saya berdagang. Jual sarung, baju, sandal, pakaian, kitab. Ya kan bisa dijual sama saya Basit. Luar biasa. Yang penting orang nggak dijualan gitu. Luar biasa. Nggak jual orang. Jadi ternyata ya teman-teman, hidup Bapak Ainul Yakin ini bukan langsung instan. Ada perjuangan yang beliau lakukan selama kuliah, jual sarung, jual apapun yang bisa jadikan uang. Nah, dari pertemuan kita malam ini banyak hal yang dapat kita tangkap atau ambil. Pertama, bahwa dalam menjalani hidup jangan terlalu keburu-buru ya. Kita harus slow, karena hidup itu pasti sudah ada yang ngatur. Ada yang ngatur, nanti akan sampai kepada saatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah gantungkan niat kita kepada hal-hal di luar diri kita. Misal kita punya sepeda motor bagus, mobil bagus, jangan pernah gantungkan ke hal-hal itu. Kenapa? Bila diambil oleh yang maha punya, ya tidak menutup kemungkinan kita akan frustasi. Kira-kira begitu. Jadi harus selalu tenang. Ya, bagaimana agar diri kita ini mampu untuk menghadapi segala kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Ya mungkin hanya itu. Pak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan. Siap. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi, nanti bisa. Jangan konsultasi ya, bukan tempat konsultasi saya ini. Ya, maksudnya mau diskusi ya, mau diskusi dengan beliau. Siap. Bisa langsung ke kediaman beliau di perumahan WPS blok berapa ini?
Blok O6. O6 atau nanti lihat link nomor teleponnya di deskripsi. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi